Hai hai, kembali lagi bersama Sancan di sini. Udah kayak radio aja ya. Oke, hari ini aku mau bahas tentang, lebih tepatnya aku mau sharing ke teman-teman semua tentang stunting. Sesuai judulnya. Jadi kenapa aku bahas stunting ini? Sebenarnya karena dulu aku pernah belajar stunting. Yang pertama. Yang kedua, istilah stunting itu lagi rame sekarang ini karena presiden kita Joko Widodo lagi memerintahkan atau meminta agar angka stunting di Indonesia itu meminta agar stunting itu mengalami penurunan. Gimana sih? Ya, untuk menurunkan, presiden kita meminta agar angka stunting di Indonesia itu turun gitu. Sebenarnya mengalami penurunan, tetapi masih, kalau nggak salah itu angkanya masih 20-an persen gitu, 20-an persen, 20 di atas 25% angka stuntingnya sekarang. Tadi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tapi itu masih angka yang cukup tinggi dari standar WHO gitu. Jadi kita masih perlu berjuang untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, alasan selanjutnya kenapa aku sharing tentang stunting ini karena ada yang misleading tentang pendek dan stunting gitu. Jadi aku mau sharing apa yang aku tahu, semoga ini bermanfaat, dan kalau misalnya aku ada salah atau ya salah menyampaikan, mungkin boleh diperbaiki. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan tentang apakah stunting ini bisa sembuh atau kenapa bisa stunting, kita perlu tahu apa sih definisi dari stunting itu sendiri. Nah, ini aku cari-cari ada definisi stunting dari UNICEF, aku bacain ya. Katanya stunting itu didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah minus stunting sedang dan berat, dan di bawah minus 2 dan di bawah minus 3, atau kalau di bawah minus 2 itu stunting sedang dan berat, kalau minus 3 itu stunting kronis. Nah, hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, kalau kita lihat di sini itu definisinya itu dilihat dari tinggi badan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu umur 0 sampai umur 5 tahun itu diukur tingginya, lalu diplot di KMS-nya. Lalu nanti ketahuan apakah anak ini tingginya sesuai umurnya atau enggak gitu. Jadi nanti dilihat apakah anak ini mengalami stunting atau enggak. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya anak pendek itu stunting, atau kalau semua anak pendek itu semuanya itu udah stunting? Ternyata enggak. Jadi kalau misalnya kita bisa definisikan kalau stunting itu pasti pendek itu belum tentu stunting, karena penyebab pendek itu banyak. Bisa jadi karena genetik, misalnya orang tuanya pendek, atau karena apa ya? Karena kelainan hormon, atau hormonnya itu, hormon tiroidnya itu yang rendah. Jadi anak susah tinggi, kayak misalnya Lionel Messi, dia itu mengalami gangguan hormon tiroid, jadi pendek. Nah, tapi itu nggak stunting gitu. Nah, kalau misalnya aku definisikan menurutku stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dikarenakan kekurangan gizi kronis yang dapat dilihat melalui tinggi badan per umur. Jadi anak itu mengalami kekurangan gizi kronis. Sebenarnya gizi kronis ini artinya adalah kekurangan gizi dalam waktu jangka yang sangat panjang gitu. Jadi si anak pun mengalami gangguan di pertumbuhannya. Akibatnya kita bisa lihat dari tinggi badannya. Jadi tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan mengalami masalah kekurangan gizi kronik. Kira-kira seperti itu.
Lalu pertanyaannya, apakah stunting itu dapat dicegah? Sebenarnya bisa, karena kita tahu tadi penyebabnya itu kan kekurangan gizi kronik, kekurangan gizi jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita seorang perempuan yang ingin punya anak, sebaiknya itu merencanakan kehamilannya, biar si anak itu udah terpenuhi kebutuhannya. Jadi yang perlu dipersiapkan itu seperti asupan gizinya, kayak protein, zinc, mineral-mineral lainnya. Gak cuma zinc sih, maksudnya bukan zinc, ya berbagai mineral dan berbagai, aku cuma zinc tadi. Jadi protein, lemaknya, terus mineral dan vitamin gitu. Jadi perlu dipersiapkan agar anak pun di kandungan itu terpenuhi gizinya. Itu yang pertama. Terus tadi kan aku bilang ini gizi kronik ya. Jadi sebenarnya bukan cuma ibu yang ingin hamil aja yang perlu mempersiapkan. Ini sebenarnya lingkaran setan sih. Jadi seorang remaja perempuan itu harus menyiapkan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi dia itu sebenarnya secara tidak langsung dengan hidup yang sehat, dia sudah menyiapkan tubuhnya untuk mengandung gitu. Maksudnya kalau misalnya seorang gadis itu gizinya bagus, itu nanti kedepannya nanti gizi anaknya juga jadi terpenuhi gitu. Agak belibet ya, maaf. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah itu yang pertama tadi, itu yang kedua. Jadi dipersiapkan mulai kehamilan, dan kalau misalnya belum hamil pun kita perlu menjaga pola hidup kita dengan benar, karena itu akan berdampak panjang gitu. Terus kalau misalnya udah hamil, nah pas hamil juga perlu dipenuhi kebutuhannya, itu sangat jelas ya. Jadi mulai asupan protein, asam folat, zat besi itu perlu dipenuhi. Terus kalau misalnya anaknya udah lahir, nah itu mulai anak itu udah mulai ke 1000 hari anak udah lahir, nah itu perlu diberikan asupan proteinnya, asupan besinya, asupan zat besinya, maksudnya asupan berbagai asupan makanan ya yang perlu kok ribet. Jadi kalau misalnya anaknya udah lahir, ya perlu diberikan makanan yang mengandung protein yang tinggi, mengandung zat besi yang tinggi gitu, karena itu penting untuk pertumbuhan anak. Oke. Selanjutnya, apakah stunting dapat diperbaiki jika anak udah lebih dari 2 tahun? Sebenarnya kita perlu mencari penyebab si stunting itu. Stunting itu tadi kan kita bilangnya karena permasalahan gizi kronik ya. Nah, kenapa asupan gizinya itu nggak terpenuhi? Bisa jadi karena penyakit, misalnya penyakit pencernaan. Jadi asupan gizinya itu nggak bisa terserap dengan baik. Jadi itu perlu diperbaiki dulu gitu. Atau bisa jadi karena permasalahan sanitasi. Jadi lingkungannya itu nggak bersih gitu. Itu juga bisa menyebabkan sakit gitu kan. Jadi bisa menyebabkan infeksi, dan akhirnya asupan gizinya pun nggak bisa terpenuhi gitu. Terus kalau misalnya kita cari tahu lagi dan ternyata penyebabnya adalah asupannya yang kurang, nah perlu dipenuhi dari asupannya gitu. Nah tadi pertanyaannya kan gimana kalau udah lebih dari 2 tahun? Nah sebenarnya kalau tinggi badan anak itu ya bisa-bisa aja sih agak tinggi, tapi kalau kemampuan kondisi dalam tubuhnya, misalnya kayak kemampuan kognitifnya, otaknya gitu, itu bisa yang aku baca ya, yang aku cari tahu, katanya nggak bisa. Tapi menurut aku kalau misalnya anak itu
dikejar terus, dikejar terus pertumbuhannya, terus permasalahan kesehatannya itu diselesaikan, mungkin akan lebih baik, mungkin akan meminimalkan risiko-risiko dari si stunting itu sendiri gitu. Oh ya, aku lupa, jadi ini aku perlu sampaikan juga sih, kenapa sih stunting itu perlu diselesaikan, perlu diatasi. Itu karena stunting itu seperti lingkaran setan ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi misalnya nih, ada anak lahir stunting, nah dia itu udah pendek, terus asupan gizinya itu rendah, dan kemampuan dia berpikir juga rendah. Nah itu akan mempengaruhi dia ke depannya. Misal dari segi kemampuan berpikir, dia nanti kan akan bekerja. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan untuk bekerja, ya jadinya kalau dampak secara makronya itu akan banyak pengangguran yang nggak bisa punya kompetensi gitu secara makronya ya. Nah terus dari segi kesehatannya, kita bisa lihat kalau misalnya orang stunting itu, orang yang pendek itu akan cenderung mengalami obesitas, karena kalau tumbuhnya nggak bisa ke atas jadi kan ke samping gitu. Jadi akan ada risiko obesitas yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak stunting. Nggak cuma obesitas saja, misal udah obesitas nih, akan meningkatkan juga risiko diabetes, risiko penyakit kronis lainnya gitu. Jadi karena kita tahu karena kita tahu stunting ini lingkaran setan, makanya perlu diselesaikan sejak dini gitu. Jadi aku bahas. Nah yang terakhir, kalau misalnya anak udah diketahui stunting, apa sih yang perlu dilakukan? Nah kalau dari yang aku tahu, yang perlu pertama dilakukan adalah pergi langsung ke petugas kesehatan seperti dokter atau ya dokter lah ya, untuk mencari tahu apa sih penyebab stunting anak, biar penyebab stuntingnya itu bisa diselesaikan dahulu gitu. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, kalau misalnya anak stunting, jangan menyerah, semua pasti ada solusinya. Jadi kalau misalnya udah feeling nih, aduh kayaknya anak saya ini stunting, langsung aja ke petugas kesehatan. Oke? Mungkin itu dulu video kali ini. Ini videonya nggak aku edit karena aku belum sempat ngedit, jadi maafkan segala kebelibetan ini. Oke? Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman di sana juga, semoga teman-teman di sana yang mengalami anak stunting bisa disembuhkan ya. Semangat. Oh ya, aku kelupaan. Jadi salah satu negara yang berhasil menyelesaikan stunting itu adalah Jepang. Jadi Jepang itu dulu, pernah ingat gak sih kasus bom Nagasaki, Hiroshima Nagasaki. Jadi yang pertama mereka cari adalah kesehatan dan pendidikan. Nah, kenapa mereka mencari kedua ini? Karena kedua ini core-nya. Jadi aku bahas yang kesehatannya ya. Jadi yang kesehatan itu penting karena mereka tahu kalau misalnya nggak sehat kan nggak bisa kerja, nggak bisa bangkit nih. Jadi mereka lihat juga apa sih yang penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat mereka, yaitu harus mengurangi angka stunting itu. Jadi angka stunting di Jepang itu sangat rendah. Bisa kita lihat juga kualitas orang-orang di sana itu kan hebat-hebat ya. Semoga kita bisa seperti Jepang. Oke, ini penutupnya ya. Maaf agak panjang. See you.